Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hamidah Rahmawati, NIM 2021111003, jurusan TGSD Harapan Indah. Saya ingin mempresentasikan tugas saya, yaitu bahasa Indonesia. Kali ini saya akan membahas ragam bahasa. Ragam bahasa itu ada 4, yaitu ada ragam bahasa lisan, ragam bahasa tulis, ragam bahasa baku, ragam bahasa tidak baku. Ragam lisan yaitu bahan yang dihasilkan alat ucap dengan fonem sebagai unsur dasar. Ragam bahasa tulis yaitu ragam yang digunakan melalui media tulis, diperlukan kelengkapan struktur pada sasaran secara visual, dan bahasa dihasilkan dengan manfaat tulisan huruf sebagai unsur dasarnya. Ragam bahasa baku yaitu ragam yang diakui oleh sebagian besar warga masyarakat pemakainya sebagai bahasa resmi. Ragam bahasa tidak baku yaitu ditandai oleh ciri-ciri yang menyimpang dari norma ragam baku. Apa itu ragam bahasa? Ragam bahasa atau bahasa adalah pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan pembicara, orang dibicarakan, dan medium pembicara. Ada contoh-contoh ragam bahasa, yaitu contoh ragam bahasa tulis ini ada 2, penggunaan bentuk kata dan penggunaan struktur kalimat. Seperti paman saya sudah menjual ternak di kampung. Yang kedua, apabila tidak sanggup, engkau tidak perlu melanjutkan pekerjaan. Yang penggunaan struktur kalimat, rencana ini sudah saya sampaikan kepada atasan. Yang kedua, asah tampilan ini dihadiri juga oleh Gubernur DKI Jakarta. Selanjutnya, contoh ragam lisan. Contoh ragam bahasa lisan ini ada 2, penggunaan bentuk kata dan penggunaan struktur kalimat. Bedanya itu tadi ini habis, itu sudah menjual, tadi itu habis dijual. Jadinya paman saya habis jual ternak di kampung. Yang kedua, bila tak sanggup, tak perlu lanjutkan pekerjaan itu. Penggunaan struktur kalimat. Rencana ini saya sudah sampaikan kepada atasan. Yang kedua, dalam asah tampilan ini dihadiri juga oleh Gubernur DKI Jakarta. Contoh ragam baku seperti aktif, praktek, nasihat, apotek, antai, analisis, akhirat, dan sebagainya. Contoh bahasa tidak baku seperti nasihat, praktik, apotek, anti, akhirat, analisa, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu faktor. Faktor penyebab adanya ragam bahasa. Faktor penyebab adanya ragam bahasa ada 3, faktor sejarah, faktor budaya atau letak geografis, dan faktor ilmu pengetahuan. Faktor budaya atau letak geografis. Dalam suatu tempat atau pertemanan, tidak semua sama. Contohnya, saya orang Jawa, bapak saya orang Jawa, ibu saya orang Jakarta, dan saya tidak bisa berbahasa Jawa. Bisanya bahasa Indonesia. Ada sebagian teman yang asli orang Jawa, ada juga Bali, orang Sunda, orang Batak, dan lain sebagainya. Faktor sejarah. Faktor sejarah itu adanya perubahan dan adanya ragam bahasa. Faktor ilmu pengetahuan. Faktor ilmu pengetahuan ini bahasa yang kita gunakan itu beda-beda. Terus ilmu pengetahuan itu ada 2, terpelajar dan tidak terpelajar. Contoh yang terpelajar itu video, film, kompleks, vitamin, dan lain sebagainya. Contoh tidak terpelajar itu video, vitamin. Sekian dari saya, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.